Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua diprediksi akan berlangsung lama karena para terdakwa merupakan orang-orang yang mengerti hukum dan memiliki jabatan strategis di Polri. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun berpandangan majelis hakim harus fokus pada keterangan saksi dan alat bukti untuk menemukan fakta dalam kasus ini. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo CS akan kembali digelar. Mereka yang akan menjalani persidangan pada Senin besok yakni terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Sementara terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Cendrawati akan digelar pada Selasa 22 November 2022. Adapun pada Kamis 24 November terdakwa Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto. Sedangkan pada Jumat 25 November yang akan disidang terdakwa Arif Rahman Arifin dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari penuntut umum. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan persidangan dengan terdakwa Ferdi Sambo CS ini akan berlangsung lama sebab para terdakwa terdiri dari orang-orang yang mengerti hukum dan memiliki jabatan strategis di Polri. Sebagian terdakwa yang juga menjadi saksi atau disebut sebagai saksi mahkota. Tentu agenda saksi ini lebih panjang dibanding pemeriksaan pada umumnya perkara pidana. Saksi ini sesungguhnya menurut teori tentang saksi tidak terlampau menjadikan hakim ini kesulitan untuk memutuskan sesuai apa yang didakwakan dengan bukti-bukti yang ada. Karena saksi hanya sepertiga bagian dari alat bukti yang sah menurut pengelompokan alat bukti yang sah yang 5 itu. Jadi majelis hakim cukup dengan petunjuk. Petunjuk adalah saksi, itu yang utama saya sebut sepertiga tadi. Kemudian surat ini termasuk WhatsApp, SMS dan sebagainya sekarang sudah menjadi surat elektronik. Dan ketiga adalah saksi terdakwa yang belum diperiksa. Pada agenda berikutnya akan saksi terdakwa yang betul-betul dapat ditemukan kebenarannya material. Dalam sidang lanjutan Ferdi Sambo CS ada 9 saksi yang diagendakan hadir. Mereka adalah Customer Service Layanan Luar Negeri BNI KC Cibinong Anita Amali, Provider PT Telekomunikasi Bimantara Jayadi Putro, Legal Konsul pada Provider PT XL Aksiata Victor Kamang. Selain itu, ada juga dari Biro Jasa CCTV, pekerja lepas di Biro Paminal, serta sopir ambulans dan staf pribadi Ferdi Sambo Novianto Rifai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa mencabut seluruh BAP yang disampaikan kepada penyidik. Pencabutan itu dilakukan pasca ditemukan fakta baru atas barang bukti sabu yang tidak ada kaitannya dengan Teddy Minahasa. Tersangka kasus penyalahgunaan narkoba Irjen Teddy Minahasa mencabut seluruh BAP. Pencabutan BAP itu dilakukan pasca fakta baru yang ditemukan oleh tim kuasa hukum Teddy Minahasa. Fakta itu adalah laporan 5 kg sabu yang diselundupkan adalah hasil sitaan Polres Bukit Tinggi dan berada di Kejaksaan Bukit Tinggi sebagai barang bukti. Fakta itu diklaim bisa membuktikan bahwa Irjen Teddy Minahasa tidak ada kaitannya dengan peredaran sabu tersebut. Sementara terkait percakapan antara Teddy Minahasa dengan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Prawiranegara, diklaim hanya candaan semata. Barang bukti yang ditemukan di rumah Dodi, ditemukan di rumah Linda, dan yang katanya juga yang sudah beredar tidak ada kaitannya sama sekali dengan Teddy Minahasa. Diduga mereka memperjualbelikan barang lain yang tidak ada kaitannya sama sekali sama Teddy Minahasa. Mereka ini siapa, Bang? Yaitu, kan barang itu kan ditemukan di rumah Linda, di rumah Dodi. Barang yang ditemukan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan barang bukti yang diumumkan di Bukit Tinggi karena barangnya masih ada utuh. Tim kuasa hukum Teddy Minahasa mengatakan hal itu adalah bagian dari rencana penjebakan terhadap kliennya yang dilakukan di Sumatera Barat. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Sutrisno, iNews melaporkan. Polri belum menangkap pemilik akun yang diduga menghina Ibu Negara Iriana Jokowi di media sosial karena kasus tersebut masuk dalam delik aduan.
Viral cuitan di media sosial yang berisi penghinaan kepada Ibu Negara Iriana Joko Widodo membuat banyak pihak geram. Bareskrim Polri tengah memburu pemilik akun @koprofil_jati yang diduga menghina Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Polisi disebut juga unsur pidana dalam unggahan yang berisikan Ibu Iriana bersama dengan Ibu Negara Korea Selatan Kim Kyun-hee di Twitter. Sementara itu, Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka mengaku tidak mengadukan unggahan salah satu pengguna Twitter yang diduga menghina ibunya tersebut ke polisi. Sebelumnya publik dihebohkan dengan unggahan seorang komikus yang dianggap mengolok-olok Ibu Negara Iriana Jokowi. Awalnya akun Twitter @koprofil_jati mengunggah foto Iriana Jokowi bersama Ibu Negara Korea Selatan Kim Kyun-hee dan memberikan keterangan yang menghina Ibu Negara. Sontak postingan tersebut memancing keributan dan kecaman dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari kedua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Tak terima sang ibu dijadikan bahan olok-olokan oleh seseorang di media sosial, mereka berdua merespon postingan tersebut. Atas perbuatannya yang dianggap mengolok-olok tersebut, Karisma Jati pun merespon dengan menuliskan permohonan maaf karena telah membuat postingan yang menyinggung. Pesta sepak bola terbesar yaitu Piala Dunia telah dimulai dan Qatar menjadi tuan rumah pada edisi kali ini. Kompetisi ini selalu menjadi perhatian dunia termasuk masyarakat Indonesia yang menyambut meriah turnamen akbar 4 tahunan itu. Masyarakat Indonesia sangat antusias untuk menyambut Piala Dunia 2022, salah satunya Football Festival yang digelar di Jakarta dan dibuka dengan pertandingan sepak bola. Pada acara pembukaan, pengunjung disuguhkan pertandingan sepak bola yang mempertemukan tim jurnalis dengan tim All Stars yang beranggotakan pesepak bola dan figur tanah air. Acara ini menjadi reuni bagi pecinta sepak bola yang sudah menanti momen Piala Dunia sejak lama. I'm super happy. I'm happy to participate of this kind of event. Football is my life. Every time there is one ball, for me it's a pleasure. If with my kids, if with the academy, with Persija, with you guys, it's always a pleasure. So I'm happy there are these kind of events, especially for a beautiful competition that is starting. Jadi buat kesempatan itu event yang kita buat hari ini itu bertemakan momen World Cup gitu, yang dimana kejadian itu hanya 4 tahun sekali. Di sini kan kita capturing momen-momen nggak hanya dari sportsnya aja gitu kan ya, dari mungkin momen-momen bersejarah yang nanti akan ada, tapi juga ini waktunya kita berkumpul sama keluarga, sama teman-teman, nonton bareng si World Cup ini. Beralih ke informasi lain, pemirsa, berbagai kegiatan digelar untuk memperingati hari ulang tahun, salah satunya dengan menggelar lomba lari. Selain menularkan semangat hidup sehat, lomba lari kali ini digelar dengan penuh warna. Ratusan orang dari berbagai kalangan dan usia antusias mengikuti lomba lari bertajuk Coloring You, True Unique Experience yang merupakan bagian dari perayaan hari ulang tahun Sun Lake Hotel yang ke-22. Acara yang dinamakan Sun Lake Color Run 2022 ini cukup unik karena para peserta berlari menempuh jarak sepanjang 3 km, di mana setiap peserta lari akan ditaburi bubuk warna-warni di seluruh badannya. Selain untuk mengajak masyarakat berolahraga, kegiatan yang diikuti 350 peserta ini juga untuk mempublikasikan kawasan Danau Sunter sebagai salah satu destinasi wisata di Jakarta Utara.
Kenapa kita memilih Coloran supaya semuanya lebih dinamis, maju, melangkah ke depan, kita terus semangat, semangat muda karena sekarang ini banyak pasar dengan generasi muda ya, kemudian orang ingin sehat, kemudian Sunlight sendiri ingin terus maju melangkah ke depan dengan menghadapi segala macam warna yang ada ke depan. Seru sih, soalnya kita nggak tahu kalau ternyata di Sunter itu kalau lari itu bisa seru juga. Ya. Tadi lari udah sekitar berapa kilo? Tadi sekitar 3,5 ya. Jadi lumayan sih, maksudnya untuk kita yang kalau nggak yang rutin banget, kalau 3,5 kita lumayan. Mengenai keseruannya sendiri seperti apa? Seru, maksudnya kita udah lama kan nggak ikut event Coloran ini, terus diadakan lagi, ya lumayan seru sih. Seluruh peserta yang berhasil mencapai garis finish akan mendapatkan hadiah berupa medali, respect, dan juga berkesempatan memenangkan door prize hingga 30 juta rupiah. Dari Jakarta, Muharlin Ahmad, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Bagi Anda yang mengikuti ajang Wirausaha Muda Mandiri 2022, pengumuman pemenang dapat dilihat di akun media sosial @WRA-Usaha-Mandiri atau kunjungi wmm.id. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.